Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Faruqi, mahasiswa FK Unisula Angkatan 2018, modul reproduksi SGD 13. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeragaan skill colok vagina atau vagina tuse yang obstetri. Langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan ini adalah kita lakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien. Informasinya kita jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ini kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, saya dengan Dr. Al-Faruqi. Ibu, saya di sini minta izin ya untuk melakukan pemeriksaan colok vagina. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah supaya untuk mengetahui status janinnya dan juga untuk supaya kami bisa mempersiapkan apa yang harus kami persiapkan untuk tindakan persalinan nanti. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Kemudian Ibu, saya izin bertanya, apakah Ibu datang ke sini sendiri atau mungkin ada anggota keluarga? Kalau ada anggota keluarga bisa dipersilahkan untuk menemani untuk bersama Ibu di ruangan ini supaya Ibu merasa lebih aman dan nyaman. Dan apabila tidak ada, maka saya hadirkan saksi di sini seorang perawat untuk mengawasi saya ketika nanti melakukan pemeriksaan. Seperti itu ya Ibu, ya, supaya Ibu merasa lebih aman dan nyaman. Baik. Apakah Ibu mungkin sebelumnya ingin buang air dulu mungkin? Kalau misalnya ingin buang air dulu, monggo silahkan bisa buang air. Apabila sudah atau tidak terasa ingin buang air, maka bisa monggo bisa dilepaskan pakaian bagian bawahnya ya Ibu ya, bagian celananya. Kemudian kita posisikan pasien posisi litotomi. Ibu bisa dikangkangkan kakinya, dan juga apabila pasien bertubuh gemuk, maka kedua tumitnya bisa didekatkan ke pantat seperti itu. Ini. Kemudian sembari itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Untuk cuci tangannya kita memakai 6 langkah WHO, kemudian kita memakai hand steril. Baik, kita pakai pada sisi tangan kanan saja. Ini. Kemudian kita mulai pemeriksaannya. Saya mulai pemeriksaannya ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya memposisikan diri berada di sebelah kanan pasien, menghadap ke vulva dan wajah Ibu. Setelah itu kita inspeksi pada vagina, apakah terdapat cairan yang keluar. Apabila terdapat, maka kita perhatikan, kita nilai apakah yang keluar itu berupa air, atau mungkin lendir darah, atau mungkin mekonium, atau mungkin darah segar. Lalu kita masukkan secara perlahan jari kita ke komensura posterior, diawali dari jari tengah terlebih dahulu. Kemudian disusul sama jari telunjuknya, sejajar jari tengah, menyusul dinding sampai meraba ke porsio. Kemudian tangan kiri diletakkan di posisi jari telunjuk dan ibu jari menghadap ke mons veneris atau mons pubis untuk memfiksir bagian bawah janin. Nah, kemudian kedua jari yang di dalam itu ditentukan dengan pembukaan serviks. Kita rentangkan jari tengah dan jari telunjuk. Nah, kemudian kita perkirakan berapa jaraknya antara di rentangan itu. Apabila seperti ini, maka kira-kira adalah 3 cm. Kemudian kita ukur juga dengan penggaris kalau kita kurang yakin seperti itu. Lalu setelah itu kita periksa ketebalan dari dinding leher dari serviks. Variasi antara 50% ketika infartu dan 100% saat infartu kala 2. Itu kemudian kita raba apakah terasa adanya kulit ketuban yang masih intak, kemudian apakah teraba benda lain seperti tali pusat. Kalau tali pusat kita rasakan seperti body knot. Nah, itu berarti tali pusat. Kemudian apakah teraba ekstremitas dari janin. Lalu juga tentukan bagian terbawah atau persentase janin, kepalanya, kemudian apakah itu pantat, apakah itu
lintang. Kalau kepala dia terasa bulat dan keras, kalau pantat dia terasa bulat dan lunak, kalau lintang dia terasa ketiak dan kurang rusuk. Kemudian kita tentukan Hodge stationnya juga atau penurunan bagian bawah janin di bidang Hodge 1 sampai 4. Kemudian kita tentukan bagian terbawah janin juga atau point of directionnya. Letak belakang kepala itu pada ubun-ubun kecil, kemudian letak puncak pada ubun-ubun besar, letak dahi pada glabella, kemudian letak muka pada mentum. Tentukan juga mentumnya itu anterior atau posterior. Kemudian atur letak punggung itu sakrum, kemudian letak lintang pada aksila. Kemudian kita tentukan juga menutup ke kiri atau ke kanannya. Nah, setelah selesai kita tarik kedua tangan secara perlahan. Kemudian kita perhatikan ada tidaknya discharge yang menempel pada sarung tangan seperti itu. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah selesai pemeriksaannya. Nanti untuk hasilnya saya sampaikan setelah ini ya. Kemudian kita lepaskan spoon. Dan saya cuci tangan. Oke, lalu kita catat pemeriksaan di hasil rekam medis. Dan juga kita edukasi kepada pasien. Alhamdulillah Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Nanti untuk hasil pemeriksaannya akan diberitahu setelah ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Baik, tidak ada. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu sampai nanti bayinya lahir ya. Baik, demikian skill pemeriksaan vagina tuse pada obstetri yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya agar saya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.